Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kajian kitab At-Tibrul Masbuk bi Nasihatil Muluk, nasihat-nasihat Imam Ghazali tentang standar moral dan etika yang harus dimiliki oleh para penguasa. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, beliau mengutip sebuah hadis, wa qala alaihi salatu wassalam salasun man kanat fihi faqad kamula imanuhu. Ada 3 hal. Kalau orang memiliki 3 hal itu, maka telah sempurnalah imannya. 1, man kadhima ghaidhahu. 1, orang yang sanggup menahan amarahnya. Orang yang sanggup menahan emosinya ketika ia marah. Wa ansafa fi hali ridahu wa ghadabahu. Dan orang yang tetap dapat berbuat adil fi hali ridahu, dalam keadaan senang, wa ghadabahu, atau dalam keadaan marah atau dalam keadaan emosi. 2 itu. Wa afa indal maqdarati, dan memaafkan ketika ia mampu membalas, dan memaafkan orang lain yang menyakiti dia ketika ia mampu untuk membalasnya. Itu 3 hal, kata Nabi yang dikutip oleh Imam Ghazali ini, yang apabila dimiliki oleh seseorang, apalagi seorang penguasa, begitu kata Imam Ghazali, apalagi dimiliki oleh seorang penguasa, maka orang atau penguasa itu telah sempurna imannya, yaitu apabila ia marah, maka ia sanggup menahan amarahnya. Jadi apapun kritikan dari rakyatnya, ia terima dengan baik dan ia tahan. Mungkin menyinggung perasaannya, ya, menyinggung kredibilitasnya sebagai penguasa, tapi ia tahan dan yakinlah itu demi perbaikan bangsa, demi kebaikan bangsa dan negara. Wa ansafa fi hali ridahu wa ghadabahu. Dan yang kedua, si penguasa itu harus mampu tetap menjalankan keadilan, ya, melaksanakan keputusan yang seadil-adilnya, sekalipun ia, baik itu di dalam ketika ia senang atau ketika ia marah. Wa afa indal maqdarati, dan ia mampu memaafkan, ya, seseorang yang berbuat salah kepadanya, padahal ia mampu membalasnya. Itu 3 kata Imam Ghazali. Apabila 3 hal dimiliki oleh orang penguasa, maka negara imbasnya nanti, ya, negara akan adil, negara akan maju, dan rakyat akan sejahtera. Waqala Umar bin Khattab, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la ta'tamid ala khuluqi rajulin hatta tujarribahu indal ghadab. Jangan dulu dipercaya ala khuluqi rajulin, terhadap kebaikan akhlak seseorang. Jangan dulu percaya kepada akhlak seseorang hatta tujribahu indal ghadab, sehingga kamu mengujinya, ya, sehingga kamu mengujinya ketika ia sedang marah. Jangan dulu berkata apa-apa tentang akhlak seseorang. Jangan dulu menilai akhlak seseorang, apakah akhlaknya itu baik atau buruk. Jangan dulu sebelum kamu mengujinya, mencoba menguji ia ketika ia sedang marah. Apakah ia apakah kemarahannya itu melewati batas, atau tidak. Itu barulah kamu nilai orang itu. Hikayatun, ini ada sebuah cerita kata Imam Ghazali.
Qila anil Husain ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Ini diceritakan dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasul, ya, cucu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Ali, Husain bin Ali, ya, Husain bin Fatimah atau Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Annahu balaghahu an rajulin kalamun yukrihu. Ada Sayyidina Husain mendengar seseorang berbicara tentangnya, pembicaranya itu sangat menyakitkan hati, ya, sangat menyakitkan. Ada seseorang yang membicarakan dia, yang membicarakan beliau Sayyidina Husain, yang pembicaraannya itu tidak menyenangkan atau sangat menyakitkan hati beliau. Fakhoda tabaqan mamlu'an minat tamil janiyi wa hamalahu nafsahu ila dzalikar rajul, ila dari dzalikar rajul. Maka fakhoda tabaqan, maka Sayyidina Husain mengambil mengambil baki atau nampan atau wadah yang diisi dengan kurma yang lezat, kurma yang paling bagus pada saat itu. Dia memang mengambil satu tempat, wadah, ya, wadah atau baki, ya, yang diisi dengan kurma yang paling bagus pada zamannya. Wa hamalahu bi nafsihi ila dzalikar rajul, ila dari dzalikar rajul. Dan mangkuk kurma itu, semangkuk kurma yang lezat itu dibawalah ke rumah laki-laki atau orang yang membicarakan dia dengan pembicaraan yang menyakitkan itu. Fataraqal baba, ia langsung maka ia mengetuk pintu orang itu. Faqamar rajulu, muncullah dia mengetuk, datang ke rumah orang itu, kemudian mengucapkan salam dan mengetuk pintunya. Faqamar rajulu, maka muncullah seorang laki-laki, wa fatahal bab, dan membukakan pintu. Fanadhara ila Husain wa ma'u tabku, dan ia melihat Sayyidina Husain. Itu dibuka, ia lihat Sayyidina Husain, dan wa ma'u tabku, membawa semangkuk kurma yang lezat itu. Dia kaget sekali, sehingga ia berkata, kaget sekali melihat Sayyidina Husain datang ke rumahnya membawa semangkuk kurma yang lezat itu, yang paling bagus pada zamannya. Kemudian dia berkata, "Hada ya ibna binta, ma hada? Wa ma hada ya ibna binta Rasulillah?" Ada apa ini, wahai cucu Rasulullah, wahai anaknya anak perempuan Rasulullah, berarti cucu, ya. Ada apa ini wahai cucu Rasulullah, kata orang itu. Qala, Sayyidina Husain menjawab, khudhu fa innahu balaghani anka anta ahdaita ilayya hasanatika wa qabalta bihadza. Khudhu, ambillah ini, makanan ini. Ya, dengan lembut dia mengatakan, dengan sopan dia mengatakan, ambillah makanan ini, sengaja saya bawa untuk kamu. Fa innahu balaghani, karena aku mendengar bahwa kamu telah menghadiahkan, telah memberikan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan kamu kepadaku. Ambillah ini kurma hadiah untukmu, karena aku mendengar bahwa kamu telah memberikan kebaikan-kebaikan kamu kepadaku. Faqobal tabihada, dan ini imbalannya. Faqobal tu bihada, faqobal tahada, dan ini faqobal tu bihada, dan ini imbalannya dariku. Begitu Sayyidina Husain. Orang mengatakan yang jelek terhadap dia, yang menyakitkan hatinya, tapi justru diberinya hadiah semangkuk kurma. Mengapa? Karena Sayyidina Husain tahu sabda Rasul bahwa orang yang dibicarakan kejelekannya oleh seseorang yang membicarakan kejelekan seseorang, maka kebaikan orang yang membicarakannya itu akan diberikan kepada yang dibicarakannya itu, ya, pada yang digunjingnya itu. Seseorang menggunjing seseorang,
dengan maka kebaikan orang yang menggunjing itu akan diberikan kepada yang digunjingnya. Itu seperti dicontohkan oleh Sayyidina Husain. Kata Imam Ghazali, sepatutnya seharusnya penguasa itu seperti itu. Jadi kalau dibicarakan dengan pembicaraan yang menyakitkan hati kadang-kadang oleh rakyatnya, itu dia jangan marah. Harusnya pandangannya seperti itu. Apalagi yang dibicarakan itu demi kebaikan bangsa dan negara misalnya. Dia seharusnya terima itu dan dia yakin bahwa kalau yang dikatakannya itu tidak benar, berarti dia akan diberikan kebaikan oleh orang itu. Jadi kebaikan orang yang membicarakannya itu akan diberikan kepadanya. Seharusnya begitu kata Imam Ghazali rahimahullah. Seharusnya begitu seorang penguasa. Dengan demikian maka negara akan tentram dan akan maju, akan makmur negara itu dan rakyatnya akan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.